Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yohanes pasal 16. Bertekun. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Pekerjaan penghibur. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tidak seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, "Kemana engkau pergi?" Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarkannya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Duka cita yang mendahului kemenangan. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ia berkata kepada kita, 'Tinggal sesaat saja kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa?'" Maka kata mereka, "Apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya." Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat pula dan kamu akan melihat aku? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka cita akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu.
Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihat sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Renungan untuk kita hari ini dari Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai 33. Kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti pernah menghadapi masa yang berat. Entah itu penolakan, kesedihan, kehilangan, atau bahkan tekanan dari orang-orang sekitar. Dalam situasi seperti itu kadang kita merasa Tuhan jauh dan kita ingin menyerah. Namun hari ini firman Tuhan dalam Yohanes 16 datang sebagai pelita yang menenangkan hati kita. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kalimat ini diucapkan Yesus menjelang penyalibannya. Ia tahu murid-muridnya akan menghadapi masa gelap, dan ia ingin menguatkan mereka agar tidak putus asa. Pesan ini juga untuk kita hari ini, supaya kita tidak kehilangan pengharapan di tengah tekanan hidup. Tuhan tidak menyembunyikan kesulitan ayat 1-4. Yesus tidak menipu murid-muridnya dengan janji hidup tanpa masalah. Ia berkata, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Yesus jujur, menjadi pengikut Kristus tidak selalu mudah, tapi mengatakan ini supaya mereka tidak kecewa. Kadang Tuhan tidak menyingkirkan masalah kita, tapi Ia memberitahu sebelumnya supaya kita siap. Tuhan tidak ingin kita kaget oleh penderitaan, melainkan kuat di tengah penderitaan. Kebenarannya firman Tuhan adalah perisai yang melindungi pikiran kita dari kecewa dan putus asa. Selanjutnya, kepergian Yesus adalah rencana yang baik ayat 5-7. Yesus berkata sesuatu yang tampak aneh, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Bagaimana mungkin kepergian Yesus menjadi hal yang baik? Karena setelah ia naik ke surga, Roh Kudus akan datang untuk menyertai mereka. Roh Kudus disebut penghibur. Ia yang menolong, mengajar, mengingatkan, dan menguatkan. Kadang kita juga tidak mengerti mengapa Tuhan mengizinkan sesuatu pergi dalam hidup kita. Orang yang kita sayangi, pekerjaan, atau kenyamanan. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Ia menggantinya dengan hadirat Roh Kudus yang lebih dalam dan nyata. Duka cita akan berubah menjadi sukacita. Ayat 20-22. Yesus memakai ilustrasi sangat indah. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Yesus tahu murid-muridnya akan berduka cita karena penyalibannya. Tetapi sesudah kebangkitan, duka itu akan berubah menjadi sukacita yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Kadang Tuhan mengizinkan kita melalui masa sakit rohani seperti proses melahirkan. Tetapi di balik air mata itu Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu yang baru.
iman yang matang, kasih yang murni, dan pengharapan yang teguh. Pesannya untuk kita, penderitaan sementara akan melahirkan sukacita kekal jika kita tetap percaya. Selanjutnya, doa adalah sumber sukacita. Yesus berkata, mintalah dalam namaku, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Doa dalam nama Yesus bukan sekedar kata-kata, tetapi akses langsung ke hati Bapa. Ketika kita berdoa, kita sedang berbicara kepada kolong langit. Kita berbicara pada Bapa yang mengasihi kita. Motivasinya untuk kita, Tuhan ingin doa menjadi sumber sukacita, bukan beban. Setiap kali kamu berdoa, kamu sedang menyalakan pelita harapan di tengah kegelapan. Selanjutnya, ayat terakhir, Yesus sumber damai di tengah kekacauan. Akhir dari pasal ini adalah janji yang menggentarkan hati. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Artinya tidak ada pergumulan yang terlalu berat, tidak ada kesedihan yang terlalu dalam, dan tidak ada musuh yang terlalu kuat bagi mereka yang berjalan bersama Yesus. Kebenaran untuk dipegang. Kita bukan berjuang untuk menang, kita berjuang dari posisi yang sudah menang, karena Kristus sudah menang lebih dahulu. Terasi buat kita. Kupu-kupu yang berjuang. Ada seekor ulat yang berubah menjadi kepompong. Suatu hari seorang melihat kepompong itu berjuang keluar dari lubang kecil di cangkangnya. Ia merasa kasihan dan membantu dengan memotong sedikit kulit kepompong itu agar kupu-kupu bisa keluar lebih mudah. Tapi setelah keluar, kupu-kupu itu tidak bisa terbang. Sayapnya lemah dan tubuhnya bengkak. Padahal justru melalui perjuangan keluar dari kepompong, cairan dalam tubuhnya akan mengalir ke sayap dan menguatkannya untuk terbang. Pelajarannya untuk kita, kadang Tuhan tidak langsung menolong kita keluar dari kesulitan. Karena di balik proses itu, Ia sedang memperkuat sayap iman kita. Kamu mungkin menangis hari ini, tapi percayalah, Yesus sudah menulis akhir ceritamu. Dan akhirnya adalah kemenangan. Kuatkan hatimu, karena Tuhan tidak pernah kalah. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.